Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Adelia, NIM 2022-14-2026, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis terkait 10 faktor penyebab kegagalan dalam berbicara di depan publik. Yang pertama, takut akan gagal. Ingin selalu sukses dan takut gagal malah kadangkala membuat ketakutan itu semakin besar. Takut gagal juga biasanya terlahir dari sifat orang yang perfeksionis dalam penampilan apapun, sehingga ketakutan lebih kuat daripada apa yang harus dilakukan agar lebih baik. Dan yang kedua, tidak ada rasa percaya diri. Merasa diri tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Kelemahan sebagian orang juga yaitu tidak percaya pada dirinya sendiri, selalu menganggap lemah kemampuannya. Seharusnya cukup usahakan saja yang terbaik, tidak perlu berharap hasil yang memukau. Yang ketiga, traumatis. Memiliki rasa takut dan merasa sendirian ketika berdiri di panggung, dan semua mata melihat padanya. Terkadang trauma seseorang akan selalu melekat dalam pikirannya, baik itu trauma karena pernah tampil gagal di depan umum atau gugup ketika menyampaikan. Tapi sebenarnya itu bisa kita jadikan pelajaran agar lebih baik dan berpikir bahwa yang sudah terjadi biarkan saja menjadi pengalaman. Yang keempat, takut dinilai atau dihakimi. Hal ini terjadi karena adanya perasaan takut ketika banyak orang membicarakan dirinya atau pendapatnya. Takut mendapat judgement dari orang lain juga kadang memudahkan rasa percaya diri dan menganggap diri kita itu bodoh. Tapi dengan judgement orang lain, kita bisa mengubahnya menjadi acuan untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Yang kelima, terlalu perfeksionis. Perfeksionis baik, tetapi terlalu perfeksionis dan berharap terlalu banyak pada dirinya sendiri malah membuat efek negatif. Penyakit ini terkadang sangat merugikan bagi orang yang baru memulai sesuatu, apalagi berbicara di hadapan umum. Perfeksionis juga justru memundurkan rasa kepercayaan pada kemauan diri. Nah, dari hal tersebut, kalian bisa belajar lebih baik lagi. Harus mampu menaklukkan sifat yang memudahkan kemampuan kita untuk bisa tampil bicara di hadapan umum. Semuanya bisa kalian pelajari secara perlahan loh, tidak perlu takut lagi. Percaya deh sama diri kalian bahwa kalian mampu melakukannya. Jangan pernah menganggap diri Anda tidak bisa. Yang keenam, panik atau deg-degan sebelum berbicara. Perasaan ini merupakan hal yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Orang yang hebat pun pasti pernah merasakan hal tersebut. Namun, dengan latihan yang terus-menerus dan jam terbang yang tinggi, atau dalam konteks public speaking, akan menghilangkan perasaan tersebut. Bahkan efek dari itu bisa saja materi yang sudah dipersiapkan bisa hilang atau ngeblank. Tentunya ini akan berdampak pada proses penyampaian pesan di depan audiens. Yang ketujuh, persiapan yang tidak optimal. Ini menjadi masalah atau hambatan ketika kita ingin menyampaikan suatu materi atau presentasi di depan umum. Ketika persiapan yang minim atau persiapan materi, mental, peralatan, dan lain-lain, ini akan berdampak
pada kegagalan dari public speaking. Jika persiapan yang matang, maka dalam proses penyampaian pesan kepada umum atau audiens akan berhasil. Oleh sebab itu, persiapan harus disiapkan dengan baik dan matang, mulai dari persiapan materi presentasi atau bahan informasi, persiapan mental atau keberanian, dan persiapan alat pendukung presentasi atau seperti handphone dan lain-lain. Yang kedelapan, kondisi kesehatan yang tidak fit. Pastikan kondisi kesehatan kita sebelum menyampaikan pesan atau informasi di depan umum harus bugar dan sehat. Ya, karena kalau tidak dalam kondisi tersebut, penyampaian pesan tidak akan maksimal dan bahkan bisa menimbulkan kegagalan dan kecewaan para audiens. Yang kesembilan, alat atau fasilitas yang kurang mendukung. Seperti yang diketahui bahwa dalam menyampaikan pesan atau presentasi itu pasti membutuhkan peralatan, misal seperti mikrofon, laptop, dan sebagainya. Pastikan sebelum presentasi harus melakukan pengecekan atau gladi bersih untuk memastikan bahwa semua persiapan sudah oke. Jika fasilitas kurang memadai atau kurang mendukung, itu akan menyebabkan kurang maksimal dalam penyampaian pesan kepada audiens. Misal, ketika ingin menyampaikan informasi atau pesan di ruang terbuka seperti saat demo, kondisi seperti ini membutuhkan mikrofon agar suara dan pesan yang disampaikan oleh speaker dapat terdengar jelas dan didengar oleh audiens yang berjarak jauh dari posisi speaker. Yang ke-10, tidak menguasai konten atau bahan dengan baik. Sebelum melakukan presentasi di depan umum, pastikan materi yang akan disampaikan dapat dipahami dengan utuh dan komprehensif, agar saat menyampaikan materi tersebut dapat dijelaskan dengan baik, lancar, dan komprehensif kepada para audiens. Bandingkan dengan orang yang tidak menguasai materi, dapat dipastikan orang tersebut akan mengalami kebingungan ketika sudah berada di depan umum. Baiklah, itu saja penyampaian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.